Halo semua, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari cara membuat sistem Authentica User. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem Authentica User. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem Authentica User di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem Authentica User membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Akademik, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Akademik adalah sebagai berikut. Kita buka MySQL, kemudian kita masukkan password. Kita perbesar layar, kita masukkan password. Oke. Setelah itu kita use DB Akademik. Oke. Kemudian kita ketikkan script berikut ini. Untuk keperluan pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut ini. Setelah itu kita coba lihat isinya dengan mengetikkan select bintang from users. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini, untuk kasus tentang login, kita akan membuat sebuah project baru yang nama project tersebut kita simpan di dalam folder kita oleh utama, yaitu di dalam folder web kita. Buat sebuah folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login, kita tambahkan sebuah folder lagi, menampung template-nya kita simpan dengan nama templates. Selanjutnya, kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini, untuk kasus tentang login, kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder kita, folder utama yaitu di dalam folder web. Di dalam folder web, kita tambahkan sebuah folder dengan nama folder login. Oke. Kemudian di dalam folder login, kita tambahkan sebuah file untuk menampung template-nya. Kita buat sebuah folder dengan nama folder templates. Kemudian di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Kita klik di template sampai anak panahnya menuju ke bawah. Yang pertama kita buat nama file loginform.book. Loginform.book. Lalu file yang berikut kita kasih nama mainbook. Kemudian di folder login kita buat sebuah file. Di folder login kita buat sebuah file dengan nama file server.js. Oke.
login ini project yang terpisah ya. Kita buat folder terpisah atau project yang terpisah sehingga kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kita mengembangkan sebuah web satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Kita mulai dari membuat template, yaitu kita mulai dari login form.book. Oke, kita langsung saja mengetikkan scriptnya. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main book. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan script berikut ini. Kita ke main book. Lalu kita langsung saja mematikan scriptnya. Selanjutnya, kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Kita masuk ke file server.js, lalu kita langsung saja ketikkan scriptnya. Oke, setelah kita mengetikkan scriptnya, kita save dulu. Ini juga dengan distance. Oke, akan saya tunjukkan program lengkapnya. Nah, seperti ini saya jelaskan scriptnya yang bagian penting. Untuk script baris ke-10 sampai ke-15 itu untuk koneksi ke database. Lalu script dari baris ke-17 sampai 19 itu untuk membuat CC-nya. Kemudian untuk 21 untuk baris ke-21 itu fungsi untuk membuat servernya. Ini
server. Kemudian 24 if break ini untuk mengidentifikasi rute utama slash rute utama ya 24. Lalu ketika rute utama dijalankan maka dia akan menampilkan halaman login. Itu dia scriptnya yang baris ke-28, login form book. Lalu halaman login ini diambil dari template book yang 28, login form book. Kemudian ketika kita mengklik login dengan metodenya post, ini baris ke-30, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinputkan pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam book. Itu di dalam tabel 42, melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi mengecek data yang ada di dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Ini baris ke-49. Kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju tepatan bahwa user ID dan password yang dimasukkan gagal. Itu script ke-65, baris ke-65, user ID atau password salah. Lalu, kemudian ketika dia menuju ke halaman utama, baris ke-81, akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau lebih dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama yaitu main book 86, baris ke-86, part template book render file. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login. Kembali ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Ini. Lalu, kemudian ketika proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak akan ditemukan. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba kita mengisi dulu sebuah data baru. Kita buka MySQL. Oke. Kemudian ketikkan password, karena ini saya sudah masuk jadi langsung saja. Menuju ke DB Academic. Setelah itu kita ketik select bintang from users. Oke. Di sini sudah ada. Sekarang saya akan ini masalah kosong atau mungkin kalian adminnya sudah ada administrator. Kita tambahkan satu user baru lagi. Saya menggunakan nama. Kita langsung untuk menambahkan kita ketik user. User. Ini values buka kurung tanda petik
Oke, setelah itu kita tutup. Kita coba langsung testing. Kita klik di terminal. Kita simpan ini dulu filenya. Langsung saja kita melakukan testing. Kita ketikkan cd login. Setelah itu kita ketikkan node server.js, lalu kita enter. Kita langsung saja ke web browser, lalu kita ketikkan localhost 3000, kita enter. Kita coba untuk jalankan. Oke, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Maka kita masukkan username yang salah, user ID maksudnya. Coba kita masukkan yang salah. Lalu kita login. Dan di sini halaman tidak ditemukan. Kita isi dengan username yang benar dan password yang benar. Lalu kita login. Maka tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana kita logout? Kita klik logout. Lalu kita coba menuliskan localhost 3000 secara manual. Kita coba enter. Maka dia harus login, dia tidak bisa muncul lagi.